Shalom, selamat pagi jemaat Ek Blessing yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini tanggal 25 Juli 21 ya saudara. Saudara dan saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Tidak jadi masalah saudara, asal kita tetap bisa memuji Tuhan. Asal kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya saudaraku, tetap semangat. Seperti pagi ini saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama bersukacita di dalam beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan menaikkan satu pujian. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Haleluya, Kau memang Tuhan. Syukur, syukur, kami bersyukur.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah hari ini. Tuhan, Allah mana yang seperti Engkau bagi kami. Allah yang luar biasa. Ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu, setiamu tidak pernah berpaling dari kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau di dalam perjalanan hidup kami sering meninggalkan Tuhan. Kami sering mengutamakan kepentingan kami sendiri. Ampuni Bapa kami ini. Tapi pagi ini kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama Tuhan bersama seluruh jemaat Ek Blessing. Mari Roh Kudus kami undang Engkau ada di tengah kami. Tuhan, biarlah kami boleh bersuka cita. Karena kami punya Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini. Dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari bersuka cita dengan saya. Kalau saudara melihat sekeliling saudara, melihat di dunia ini, maka kecut dan tawarlah hati kita. Tapi kalau saudara dan saya melihat kasih-Nya Tuhan yang senantiasa mendampingi kita, yang senantiasa menyertai kita, maka kuatlah tuh iman kita. Amin. Ya saudaraku, mari saudaraku, kita akan menaikkan satu pujian, kita bersuka cita. Gacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kita sembah itu sanggup memelihara saudara dan saya selama-lamanya. Camkan itu saudara, nggak hanya hari ini, nggak hanya besok, tapi dia memelihara saya dan saudara sampai selama-lamanya. Ya saudaraku, sebentar kita akan menerima firman Tuhan ya. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita perlu mendengar suaranya untuk menguatkan kita saudaraku di dalam menghadapi segala situasi yang kurang baik ya Bapak. Ya saudara, karena Bapa kita itu Allah yang setia, yang melihat kebutuhan kita anak-anaknya. Mari saudaraku, kita akan memuji Tuhan lagi. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kami domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Tuhan Yesus setia. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu.
tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Saudaraku, pujian ini mengatakan Tuhan Yesus itu tetap setia. Sebab itu mari saudaraku, kita juga akan menyukakan hatinya. Kita akan tetap setia kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nahason Patadungan. Baik, kita berdoa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti isi hati firman Allah dan mampukan kami untuk melakukan semua ketetapan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat 11, kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Perikopnya adalah hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa adalah hal yang tidak asing bagi kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang selalu melakukan doa dan sering berdoa. Apalagi kita ini adalah orang-orang karismatik. Adalah sangat aneh kalau kita karismatik ditemukan jarang berdoa. Nah, bicara tentang doa saudara, ada dua hal yang banyak kita kurang paham. Yang pertama adalah bagaimana menghasilkan kuasa Tuhan dalam doa kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara Tuhan menjawab doa. Nah, kita akan bahas pada hari ini dua topik ini. Yang pertama adalah bagaimana menghasilkan kuasa Tuhan dalam doa kita. Saya banyak sampaikan kepada jemaat, jangan hanya sekedar berdoa. Jangan bangga kalau engkau bisa menghasilkan kata-kata indah dalam doa. Tidak. Tapi milikilah doa yang menghasilkan perubahan. Milikilah doa yang di dalamnya ada kuasa Allah. Miliki doa yang menghasilkan kuasa Tuhan. Itu penting. Kenapa? Jikalau kehidupan doa kita tidak ada lawatan kuasa Tuhan di dalamnya, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan cari kuasa yang lain. Sekali lagi, jikalau kehidupan doa kita tidak ada kuasa Tuhan ditemukan di dalamnya, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan cari kuasa yang lain. Berapa banyak kita temukan anak-anak Tuhan yang mengalami kehambaran dalam doa. Karena dia berkata, saya sudah doa Pak, tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka pakai kuasa yang lain. Saudara, kalau kita punya doa yang di dalamnya ada kuasa Tuhan, doa yang menghasilkan perubahan. Pada waktu kita berdoa, ada lawatan Tuhan di rumah tangga kita, ada lawatan Tuhan di pekerjaan kita, ada lawatan Tuhan di lingkungan kita. Wah, itu luar biasa. Kita akhirnya mengalami kehidupan yang membawa berkat bagi orang lain. Kehidupan kekristenan kita itu berdampak, Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana supaya doa kita bisa menghasilkan kuasa Tuhan di dalamnya? Mari buka Yakobus pasal 5.
Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab katakan doa orang yang benar, bukan doa dengan cara yang benar, tidak, tapi doa orang yang benar, orangnya yang Tuhan sorot. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, hidupnya benar atau tidak. Ada banyak orang sibuk urusan ekspresi. Mereka berpikir kalau dia sudah nangis waktu doa, maka air matanya ditampung di kirbatnya Tuhan, lalu Tuhan akan mengabulkan doanya. Oh tidak. Jujur aja saudara, berapa banyak orang waktu doa nangis, setelah itu bikin dosa lagi. Apakah seperti itu doanya dijawab? Tidak. Ada yang berkata, oh Pak lihat tempatnya, kalau bisa di bukit doa atau di gereja, silakan. Apakah doa di gereja dan bukit doa pasti dijawab? Tidak. Oh Pak kalau bisa lihat waktunya, tengah malam, hening, atau dini hari, kita bisa rasakan hadirat Tuhan, silakan. Apakah doa tengah malam, dini hari udah pasti dijawab? Tidak. Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar atau tidak. Sekalipun kata-kata doa kita sederhana, tapi kalau kita hidup kudus, maka doa kita akan jauh lebih berkuasa daripada seorang hamba Tuhan yang fasih bicara. Saya punya tante saudara ya. Tante saya ini pendoa di Medan sana. Kakaknya mama saya, kakak kandung. Ini jadi teladan doa di keluarga kami karena beliau itu adalah memang betul-betul pendoa yang luar biasa. Hidupnya lurus saudara. Low profil, ibu rumah tangga biasa. Nah, tante ini pernah cerita ke saya, memberikan semangat supaya saya juga jadi pendoa saudara. Nah, tante saya bilang dia pernah pulang ke kampung, Toraja, karena kami dari Toraja saudara. Nah, tante ini rupanya warga kampung itu tahu kalau tante ini pendoa, dibawalah kepada tante saya ini ada satu orang bapak yang sudah sakit parah selama seminggu. Ini udah lama saudara ya. Akhirnya dibawa dan ditandu oleh warga di sana. Tidak tahu sakit apa. Lalu begitu tante saya tahu, ada orang datang minta didoakan, tante saya perlahan-lahan waktu turun dari rumah rumah Toraja itu kan rumah panggung saudara. Pelan-pelan turun karena dia sudah tua. Pelan-pelan mendekat ke orang itu saudara, baru jarak 3-4 meter, tante saya ini tumpang tangan begini, itu orang langsung lompat dari tandu lalu guling-guling dan teriak-teriak gak karu-karuan. Sampai dia sembuh saudara. Wah, saya waktu dengar kesaksiannya saya tanya, tante waktu doakan orang itu, tante doanya gimana sih? Tante saya jawab, ya tante gak doa apa-apa, tante cuma bilang Tuhan tolong jamah orang ini. Simple. Saya percaya bukan karena kata-katanya itu, tapi kehidupan daripada tante saya yang membuat doanya itu berkuasa. Berapa banyak orang yang doa panjang luar biasa, tapi gak terjadi apa-apa. Jadi di sini saudara, Tuhan tidak lihat ekspresi doa, kata-kata doa, tempat kita waktu doa, dan waktu kapan kita berdoa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Jadi kalau saudara ingin memiliki kuasa Tuhan dalam kehidupan doamu, perhatikan sikapmu sehari-hari. Itu yang pertama. Jadi tentang bagaimana doa yang menghasilkan perubahan, kita sudah tahu jawabannya. Nah sekarang kita yang kedua, bagaimana Tuhan menjawab doa. Tadi kalau kita baca di dalam Matius 7 tadi Bapak Ibu, ya, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Selama ini kita tahu jawaban Tuhan dalam doa kita ada 3. Ya, tidak, dan tunggu atau ditunda. Tapi hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan pasti jawab doa kita. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tuhan pasti jawab doa kita. Nah hari ini kita akan belajar ada 5 cara Tuhan menjawab doa. Dan kita akan lihat dari 5 kasus yang ada di Alkitab ini. Ya sekali lagi Tuhan pasti menjawab doa kita, tapi caranya luar biasa. Ada 5 cara. Yang pertama, mari buka 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7.
Kita belajar dari kasus doanya Daud. 1 Tawarikh 28 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan, ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Nah, waktu itu Daud berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dan mengokohkan kerajaan Salomo anaknya lebih baik daripada dia. Saya percaya saudara, kita semua orang tua, pasti doa kita adalah Tuhan memberkati anak-anak kita lebih baik dari kita. Itu udah pasti. Doa orang tua adalah agar anak-anaknya lebih sukses, lebih sehat, lebih makmur, lebih jaya daripada kita sebagai orang tua. Nah, Daud juga sama. Doanya Daud agar Tuhan mengokohkan kerajaan Salomo selama-lamanya. Nah, apa jawaban Tuhan di sana? Perhatikan pada ayat 7. Dan aku, kata Tuhan di sana, aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Tidak koma, tapi tidak titik, tapi koma. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Poin pertama adalah jawaban doa berupa janji. Aku akan, asal ada syaratnya. Jawaban doa berupa janji. Kalau berupa janji berarti ada sesuatu hal yang harus kita lakukan dulu, perlu waktunya Tuhan, maka nanti setelah waktunya Tuhan tergenapi, itu akan kita peroleh. Jadi ini adalah jawaban doa berupa janji. Saya percaya Bapak Ibu pasti sering alami ini. Ya, contoh-contoh. Saudara misalnya ada pergumulan, ada persoalan yang saudara bawa dalam Tuhan, bawa dalam doa, lalu saudara ke gereja atau dengar khotbah, dan ternyata isi khotbah tersebut pas dengan masalah saudara. Atau saudara ada pergumulan, ada persoalan yang saudara lagi bawa dalam doa, lalu engkau saat teduh dan begitu buka ayat, loh ayat itu pas dengan masalah saudara. Bapak Ibu kan pasti sering alami. Nah, itu adalah sapaan Tuhan, janji Tuhan terhadap persoalan saudara. Di situ seolah-olah Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau untuk menghadapi masalahmu. Tapi saya mau nanya saudara, pada waktu saudara dapatkan rema dari khotbah tersebut atau renungan firman waktu saudara saat teduh, apakah masalah saudara langsung terjawab hari itu? Apakah masalah saudara langsung selesai hari itu? Tidak. Itu masih berupa janji. Perhatikan Bapak Ibu. Antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Sekali lagi, antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Di sini saudara harus hati-hati. Disinilah seringkali iblis bermain. Begitu nanti saudara tidak setia dalam masa penantiannya, maka apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah terjadi. Buka Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 9 sampai ayat 10. Yang seperti ini kita sering alami. Bahkan pernah ada seorang ibu, jemaat pernah konseling ke saya, dia bilang gini, Pak Nason, saya dulu pernah berdoa, minta jawaban dari Tuhan, dan begitu saya berdoa ke gereja, itu pendeta dari mimbar langsung datangi saya, Pak. Dia katakan ini dari Tuhan, ini dikampaikan buatan itu. Dan itu semua betul. Tapi kok nggak pernah terjadi, Pak? Ya. Nah, di sini saudara ya, lihat. Antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Di sini saudara harus hati-hati. Perhatikan, Yeremia 18 ayat 9 sampai 10. Ada kalanya aku, hanya itu besar itu Tuhan. Aku berkata tentang suatu kerajaan, suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan. Bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tuhan berkata, aku merencanakan yang baik kepada anak-anakku. Tapi begitu dalam masa mau menggenapi apa yang kurencanakan, mereka menceng dari jalanku, enggak jadi, saudara. Di sini kita harus paham, kalau jawaban doa berupa janji, dalam masa penantiannya saudara harus hati-hati. Karena begitu kita tidak hati-hati, nanti waktu penggenapannya saudara tidak dapatkan. Nah, lihat kasus masalah Daud tadi.
Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah Salomo jadi dikokohkan Tuhan kerajaannya sampai selama-lamanya? Tidak. Karena Salomo dalam 1 Raja dari 11, kalau Bapak Ibu baca di sana, dia murtad. Dia menyembah dewa yang juga disembah oleh istri-istrinya karena saking banyaknya istrinya itu. Makanya Tuhan katakan, aku akan kokohkan kerajaannya jikalau dia bertekun seperti sekarang ini. Makanya saudara, kalau saudara dapatkan jawaban yang berupa janji, saudara harus jaga sikap baik-baik. Mari buka Ibrani 10. Ini sikap kita kalau kita menghadapi jawaban doa berupa janji. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kalau saudara dapatkan jawaban berupa janji, ingat ayat ini. Saudara harus tekun, lakukan kehendak Tuhan, sampai nanti masa penggenapan janji, saudara terima. Itu yang pertama, jawaban doa yang berupa janji. Yang kedua, mari buka Yesaya 38. Kita lihat kasus yang kedua adalah doanya Hizkia. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat 6. Kita mau lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Hizkia. Di sana dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Waktu itu Hizkia jatuh sakit, saudara. Hizkia ini adalah raja Israel yang setia dengan Tuhan. Lalu dia berdoa. Lalu akhirnya Tuhan utus Nabi Yesaya untuk memberikan jawaban doa kepada Hizkia. Yesaya begitu nyampe lalu berkata, Hizkia, kata Tuhan, engkau mati. Saudara, kalau dokter bilang mati, belum tentu mati. Tapi kalau Tuhan bilang mati, pasti mati, saudara. Nah, begitu Hizkia dapatkan pernyataan itu, dia tidak protes kepada Nabi Yesaya. Lalu Hizkia datang ke Tuhan lalu nangis di sana. Dia menangis minta belas kasihan Tuhan. Nah, Yesaya mungkin belum terlalu jauh dari tempatnya Hizkia, saudara ya, panggil Tuhan. Yes, balik. Beritahu sama Hizkia, aku akan perpanjang usianya 15 tahun lagi. Yang kedua adalah jawaban doa yang segera dijawab. Ya. Hari itu dia doa, hari itu dia dapatkan jawaban. Wah, ini luar biasa. Nah, kita pasti senang saudara yang seperti ini ya. Kalau bisa tiap hari seperti ini kan luar biasa ya. Kita doa langsung dijawab, doa langsung dijawab. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa doa itu langsung dijawab? Saya temukan ada 3 alasan. Yang pertama, karena sudah waktunya Tuhan. Yang kedua, karena kapasitas iman pendoa cukup. Lalu yang ketiga, karakter si pendoa matang. 3 ini mesti ada. Sudah waktunya Tuhan, kapasitas iman pendoa cukup. Lalu yang ketiga, karakter si pendoa matang. Yang pertama, sudah waktunya Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja dengan waktu, saudara. Tuhan itu bekerja itu teratur, tidak asal-asalan, tidak amburadul, tidak. Contoh, kalau saudara perhatikan kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dunia ini tertata bagus. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga dan hari ke-6 manusia, hari ke-7 beliau istirahat. Tidak diciptakan semua itu dalam satu hari, tidak. Semua ada waktunya. Terus waktu Maria mendesak Yesus untuk segera lakukan mujizat di perjamuan kawin di Kana, apa reaksi Tuhan? Yesus berkata apa?
Belum waktunya ibu. Waktu di Taman Getsemani, Tuhan bangunkan para murid yang tidur itu. Bangunlah, sudah tiba waktunya anak manusia akan diserahkan. Waktu disalib, Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Lihat, Tuhan kita tuh tertata bagus. Ya. Jadi kalau hari ini kita dijawab doa kita, maka itu sudah waktunya Tuhan. Yang kedua adalah kapasitas iman pendoa cukup. Tuhan juga lihat iman. Buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Kita akan banyak buka ayat saudara ya, ini pengajaran. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi faktor yang kedua yang membuat doa itu langsung dijawab adalah karena iman kita cukup. Tidak bimbang. Kalau iman kita bimbang, ragu-ragu, sekalipun itu sudah waktunya Tuhan, tidak dapatkan saudara. Ingat Bapak Ibu ya, Tuhan tidak akan bekerja di luar firman-Nya. Dia hanya akan bekerja sesuai firman-Nya. Kalau kita ragu bimbang berarti tidak sesuai firman Tuhan. Alkitab tadi katakan kita tidak dapatkan apa-apa dari Tuhan. Contoh bimbang itu apa saudara? Contohnya gini, itu kebimbangan ya. Kita sudah doa, serahkan persoalan kita ke Tuhan. Habis amin, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu bimbang. Kita sudah mantap waktu doa, Tuhan aku percaya masalahku Engkau akan berikan jalan keluar dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, kita lihat persoalan, kita berkata, waduh kok gini ya, aduh kok lama ya. Itu saudara matahkan doa saudara sendiri. Saudara berdoa 1000 kali dengan cara begitu, maka 1000 kali juga engkau gagal dalam berdoa Bapak Ibu. Makanya tidak heran berapa banyak doa yang tidak dijawab, karena kita berdoa, kita bantah sendiri doa kita. Ini makanya kalau saudara ingin dapatkan langsung jawaban Tuhan, jangan ragu waktu doa. Waktu engkau sudah serahkan dalam tangan Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan bekerja. Nah ini makanya kapasitas iman pendoa harus cukup. Lalu yang ketiga, karakter si pendoa matang. Karakter juga Tuhan lihat. Contoh di Alkitab nanti sudah bisa lihat dalam Bilangan pasal 20. Itu kasusnya Musa. Musa ini sudah waktunya Tuhan dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Masalah iman kurang apa? Musa itu luar biasa imannya, tapi dia pernah menunjukkan ada satu karakter yang gak baik. Dia sempat sombong di Meriba. Nanti dalam Bilangan 20 saudara baca. Bagaimana Musa itu sempat berurusan dengan bangsa Israel yang kehausan. Tuhan saja tidak marah di sana begitu melihat Israel merengek-rengek minta air. Tapi Musa marah-marah di situ. Ya, nanti sudah bisa baca di sana. Nah, akibat itu Tuhan berkata, engkau tidak bisa masuk tanah perjanjian, engkau hanya melihatnya saja. Ini bicara karakter. Jadi makanya saudara, kalau doa itu langsung dijawab, itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama, sudah waktunya Tuhan. Yang kedua, kapasitas iman pendoa cukup. Lalu yang ketiga, karakter si pendoa matang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat kasus doanya Daniel. Mari buka Daniel pasal 10. Daniel pasal 10. Ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Daniel. Nanti kalau saudara baca pada ayat sebelumnya, ini adalah percakapan Daniel dengan malaikat Tuhan yang diutus Tuhan memberikan jawaban kepada Daniel. Ayat 12, lalu katanya kepadaku, yaitu malaikat Tuhan. Janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kalau saudara baca nanti pada pasal sebelumnya, Daniel itu dalam pasal yang ke-9, dia membaca kitab Nabi Yeremia. Lalu dia minta hikmat dari Tuhan untuk menyingkapkan nubuatan itu tentang bangsa pilihan Tuhan yaitu Israel.
Dia berdoa, minta jawaban itu. Akhirnya malaikat Tuhan dikirim Tuhan untuk memberikan jawaban kepada Daniel. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, malaikat ini berangkat kapan? Pada hari keberapa Daniel doa, hari malaikat itu berangkat. Perhatikan ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Jadi sebenarnya Tuhan sudah dengar doanya Daniel dan Tuhan sudah kerahkan malaikat itu berangkat di hari pertama Daniel waktu doa. Dan jadi pertanyaan, malaikat itu nyampe di kamar Daniel memberikan jawaban hari keberapa? Ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Dan kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ternyata nyampainya malaikat ini ke kamar Daniel memberikan jawaban itu 21 hari. 3 minggu kemudian Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan 3 minggu itu ngapain si malaikat? Ternyata malaikat ini berhadapan dengan kekuatan roh raja-raja Media Persia. Tapi karena Daniel dia kokoh berdoa, Tuhan kerahkan pasukan Mikael penggempur dari sorga berhadapan dengan kekuatan Media Persia sehingga akhirnya malaikat yang memesan itu bisa masuk ke kamarnya Daniel. Yang ketiga ini adalah jawaban doa yang didapatkan lewat peperangan rohani. Jawaban doa yang didapatkan lewat peperangan rohani. Ini yang banyak anak Tuhan kurang paham. Ya. Saudara akan ngalami ini kalau saudara ngalami dalam pelayanan pelepasan. Atau saudara ngalami serangan-serangan kuasa gelap. Atau saudara ngalami hal-hal yang mistis. Atau penyakit yang non medis. Atau saudara mungkin ngalami ada keluarga yang kalau dinasihati firman Tuhan kok cenderung ngelawan ya. Kok cenderung berontak ya? Itu masuk peperangan rohani. Nah, kalau peperangan rohani ini saudara tidak sama dengan doa syafaat. Kalau doa syafaat itu seperti doa biasa. Tapi kalau peperangan rohani ada kalanya saudara harus puasa. Banyak nyembah. Dan dalam penyembahan itu bukan cuma sekedar menyembah. Tapi yang menyembah yang mengalami urapan Tuhan. Saya di bagian konseling pelepasan. Makanya kami sering alami ini. Saya pernah saudara ya doakan ada 4 keluarga di daerah dekat Banyuwangi sana. Perbatasan kalau nggak salah. Nah keluarga ini minta supaya kami itu doakan pelepasan mereka. Karena mereka ada terikat dengan kekuatan-kekuatan masa lalu. Ya. Karena dari garis mereka orang tua itu sebelumnya banyak dari mereka tuh yang pendekar saudara. Punya ilmu-ilmu hebat. Tapi anak Tuhan. Nah, lalu akhirnya saya sama tim berangkat. Nah sebelum berangkat kita sudah doa dulu saudara puasa. Kita patahkan dari rumah. Hancurkan semua. Ya. Setelah itu kita berangkat. Sampai di sana berkumpul ada 3-4 keluarga saudara ya. Dan kelihatan. Waktu saya sampaikan firman Tuhan satu pun tidak ada yang perhatikan. Semua sibuk ada yang baca koran lah. Ada yang main HP lah. Waduh. Nah untungnya kita sudah diajari dulu oleh pembina rohani kita. Jangan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Tetap konsentrasi pakai otoritas Tuhan. Apalagi sebelumnya kita sudah gempur dengan doa puasa. Akhirnya sudah, saya biarkan aja. Yang penting saya sampaikan firman Tuhan dengan baik. Lalu saya katakan begini, Bapak Ibu siapkan diri, duduk masing-masing dengan tenang. Kita akan masuk dalam doa, saya bilang begitu. Lalu kita nyembah sebentar. Saya minta Tuhan kuduskan minyak urapan. Nah begitu minyak urapan saya taruh di kening mereka. Di situ baru manifest saudara. Mulai yang kayak macan lah segala macam di situ. Itu peperangan rohani saudara. Sampai akhirnya mereka selesai semua. Bahkan ada satu yang sakit, cacat saudara agak masalah saraf itu sempat lumpuh. Itu akhirnya disembuhkan Tuhan saudara. Nah itu peperangan rohani. Kalau hanya dengan doa biasa, tidak bisa Bapak Ibu. Demikian juga saya banyak dengar kesaksian anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan. Mungkin dia punya anak atau suami atau istri belum sungguh-sungguh bertobat. Masuk dalam peperangan rohani. Itu mereka nyembah Tuhan sampai urapan Tuhan turun. Lalu doa, Tuhan aku serahkan orang tuaku. Aku serahkan suamiku. Aku serahkan istriku. Aku serahkan anakku. Semua yang tidak baik Tuhan aku patahkan dalam nama Yesus. Roh berontak aku patahkan dalam nama Yesus. Roh perjinahan, roh apapun patahkan. Nah itu doa peperangan rohani saudara. Nah kalau saudara doa biasa. Ya apalagi doa seperti mau tidur itu saudara. Ya.
Untuk orang-orang yang saudara kasihi yang belum dalam Tuhan, ya enggak bisa. Ya, apalagi doa yang 5 menitan, ya enggak bisa. Makanya tidak heran banyak anak Tuhan tidak dapatkan jawaban doanya karena mereka tidak masuk dalam peperangan rohani. Jadi nanti saudara, kalau saudara menghadapi hal-hal demikian, ingat Tuhan akan jawab doa saudara kalau saudara terus berperang. Sampai kapan? Sampai peperangan itu engkau menangkan. Nanti engkau akan dapatkan jawabannya di sana. Jadi itu jawaban doa yang didapatkan lewat peperangan rohani. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari buka Kejadian 18. Kejadian 18, kita mau lihat di sini kasus doanya Abraham. Seperti apa Tuhan menjawab doanya Abraham. Kejadian 18 ayat yang ke-32 sampai 33. Dikatakan di sana, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kalau Bapak Ibu baca pada ayat yang sebelumnya, ini terjadi negosiasi antara Abraham dengan Tuhan berkaitan dengan Sodom Gomora. Tuhan hendak menghancurkan Sodom Gomora, tapi Abraham berdoa agar Sodom Gomora jangan dihancurkan. Karena di situ ada keponakannya, yaitu Lot. Lalu muncul tawar-menawar dari 50 sampai yang ke-10. Tuhan katakan, kalaupun ada 10 orang di sana yang benar di mataku, Abraham, aku tidak akan musnahkan itu. Dan selesailah pembicaraan. Jadi intinya gini Bapak Ibu, Abraham berdoa supaya Sodom Gomora jangan dihancurkan. Tapi Tuhan akhirnya menghancurkan juga. Yang keempat adalah jawaban doa berbeda dari yang kita harapkan. Jawaban doa yang berbeda dari yang kita harapkan. Contoh kasus lain saudara bisa baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Waktu itu Rasul Paulus berdoa supaya sakitnya atau dikatakan duri dalam daging itu Tuhan angkat dan dia bisa mengalami kesembuhan. Tapi apakah Tuhan jawab? Apakah Tuhan sembuhkan Paulus? Tidak. Tuhan katakan justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Tuhan tidak sembuhkan Paulus, padahal Paulus itu luar biasa, dia Rasul Tuhan. Nah saudara, kalaulah kita mendapatkan jawaban doa berbeda dari yang kita harapkan, apakah Tuhan itu jahat Bapak Ibu? Apakah Tuhan itu jahat? Ya. Saudara, saya pernah dengar kesaksian, yaitu namanya Joni Eareckson Tada. Saudara bisa cek nanti di internet saudara ya, itu orang yang luar biasa memberikan kesaksian. Jadi gini kisahnya, Joni ini dia waktu usia masih muda, saya kurang tahu usia berapa, tapi mungkin masih sekolah SMA saudara. Joni ini adalah anak yang aktif, dia juga aktif juga di sekolah minggu, pelayanan kecil waktu itu masih di Riut saudara ya. Nah, dia bersama dengan anak-anak kampung, ini di luar negeri saudara. Dia di desanya sering mandi di satu telaga, di mana telaga itu ada air yang mengalir ke telaga itu, air terjun saudara, dari atas bukit. Nah anak-anak kampung termasuk Joni ini saudara, sering lompat dari atas, mandi di itu. Nah, anak-anak kampung kan sering seperti itu saudara. Selama ini mereka tidak ada masalah lompat dari atas, terjun ke telaga. Tapi hari itu mereka tidak sadar kalau telaga itu lagi surut. Jadi waktu teman-temannya ya belum nyemplung, si Joni lompat saudara, lompat, cuas, tidak muncul lagi. Teman-temannya heran, loh kenapa kok nggak muncul? Akhirnya mereka selamatkan, ternyata si Joni ini saudara masuk dan sudah pingsan. Rupanya waktu dia masuk, tengkuknya ini menghantam dasar telaga karena airnya itu surut saudara. Dibawalah ke rumah sakit, siuman ada sekitar 2-3 hari kemudian, lalu begitu sadar, dokter berkata, kami minta maaf Joni, karena kami sudah upayakan semampu kami dan kami nggak bisa. Mulai hari ini engkau lumpuh total. Bayangkan seorang anak muda, yang masih gesit, yang masih punya cita-cita tinggi, harus duduk di kursi roda, tidak bisa berbuat apa-apa karena dari leher ke bawah itu sudah lumpuh total. Dia hanya bisa gelengkan kepala, apa enggak stres? Di situ Joni saudara berontak ke Tuhan.
Dia katakan, Tuhan, aku nggak pernah doa minta seperti ini, nggak pernah. Kenapa kau berikan ini? Teman-temannya berusaha kasih penghiburan saudara ya, kasih firman segala macam, diusir semua. Nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada Yesus-Yesusan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Kalau Tuhan itu mengasihi, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Wah, semua pada diusir saudara. Akhirnya tidak ada yang mendekati dia dan tidak ada yang memberikan nasihat karena semua pada ditolak, diusir. Tapi Tuhan tetap bekerja. Teman-temannya, saudara-saudaranya mendoakan dari jauh saja. Saya kurang tahu berapa lama akhirnya Johnny ini saudara mau kembali sadar. Ya, Tuhan jamah dia. Pelan-pelan akhirnya dia bisa menerima keadaan dirinya. Ya. Lalu akhirnya dia bisa menerima Tuhan. Dia akhirnya berdoa, Tuhan, kalaulah memang aku harus seperti ini, beri aku kekuatan. Beri aku kemampuan supaya aku punya hidup yang berarti. Hanya dengan gelengkan kepala begini. Akhirnya Tuhan kasih dia hikmat saudara. Dia akhirnya bisa membuat satu lagu, terus cerita-cerita rohani. Ditambah lagi dia bisa melukis dengan mulutnya. Jadi banyak karya-karya yang dihasilkan dengan kondisi dia seperti itu. Satu saat saudara waktu ada konferensi hamba-hamba Tuhan di Amerika. Saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan juga saudara ya, yang datang kesaksian itu dengar langsung. Waktu dia cerita, saudara, ternyata Johnny itu dipakai Tuhan. Dari karyanya itu dijual luar biasa. Dan dia salah satu donatur paling kaya di Amerika untuk semua penyandang cacat yang ada di sana. Jadi ada banyak orang-orang cacat di Amerika, dia penyandang dananya. Dan dia salah satu orang yang kaya di situ. Itu luar biasa. Waktu Johnny Erickson Tada kasih kesaksian, dia bilang, apa yang terjadi di telaga itu adalah roti dari Tuhan. Kalaulah tidak terjadi kecelakaan itu, maka saya hanya sebagai hamba Tuhan biasa. Hanya pelayanan biasa di gereja kecil. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, saya bisa memberkati Amerika. Itu luar biasa. Ada banyak kesaksian seperti ini juga saudara. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian Fanny Crosby? Fanny Crosby itu dilahirkan tahun 1800-an sekian. Ya. Waktu dia lahir saudara usianya masih muda, masih balita kalau nggak salah, belum setahun, dia ngalami panas tinggi. Lalu akhirnya begitu dibawa ke dokter, itu dokter pribadi dari keluarga ini, dokternya teledor, lalai. Akibatnya si Fanny ini buta total. Bayangkan, kita punya anak ditangani dokter yang lalai, lalu buta total seumur hidup, apa enggak naik emosi kita? Tapi yang bersyukur saudara, Fanny ini punya keluarga hamba-hamba Tuhan. Sekalipun mereka marah, mereka berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Apalagi katanya waktu saya baca artikel itu, neneknya saudara. Neneknya berkata gini, saya percaya Tuhan tahu ini dan Tuhan lihat ini. Dan saya yakin Tuhan izinkan ini terjadi pasti ada maksud baik. Hanya saja kita belum tahu ada apa ini. Wah, akhirnya mereka tidak tuntut itu dokter. Mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Akhirnya saudara, Fanny ini dibesarkan dengan satu pengajaran bahwa apapun yang kau alami sekarang sekalipun harus buta total, itu semua adalah izin dari Tuhan. Saudara tahu? Sepanjang hidup Fanny, dia menghasilkan 8.600 lagu himne dan lagu itu memberkati gereja sampai hari ini. Salah satunya adalah lagu Kidung Jemaat 369 kalau nggak salah, itu Salibmu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan. Itu Fanny Crosby. Dia ciptakan lagu itu karena dia berkata, kelalaian dokter itu adalah roti daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan dia mengalami kebutaan, maka dia tidak akan mungkin memberkati gereja dengan lagu-lagunya sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan itu jahat Bapak Ibu? Tidak. Saudara, kalau kita menghadapi jawaban doa berbeda dari yang diharapkan, tolong jangan banyak protes. Lebih bagus minta hikmat dan kekuatan, lewati saja sudah. Lewati sudah. Nanti di ujung kau akan tahu bahwa itu adalah roti dari Tuhan. Jadi yang keempat adalah jawaban doa berbeda dari yang diharapkan. Yang kelima, yang terakhir adalah jawaban doa lebih dari yang diharapkan. Ini luar biasa. Lebih dari yang diharapkan. Kita lihat contoh kasusnya doa Salomo. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai ayat 13.
Dikatakan di sana, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Perhatikan ayat 13 saudara. Dan juga apa yang tidak kau minta, itu dia. Aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan apa yang tidak kau minta. Wah. Salomo hanya minta satu, hikmat, tapi Tuhan kasihkan lebih daripada apa yang ia harapkan. Tuhan kasih kemuliaan, kerajaan dan luar biasa. Saya percaya kita pun pasti pernah mengalami ini Bapak Ibu ya. Kita berdoa minta satu, Tuhan kasih banyak. Itu bonus dari Tuhan. Kesaksian terakhir, ada seorang ibu. Ya, ibu ini punya anak pintar, tapi nakalnya luar biasa. Ibu ini berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menjadikan dia anak yang baik, satu. Yang kedua, menjadi anak yang hormat pada orang tua, dua. Jadi ibu ini hanya berdoa untuk anaknya cuma dua saja yang diharapkan dari Tuhan supaya Tuhan bisa ngubah ini anak. Anaknya nakal tapi pintar. Nah nakalnya ini yang membuat hati mamanya ini tersayat saudara. Jadi dia berdoa supaya anaknya jadi baik dan hormat pada orang tua. Nah ibu ini berdoa 20 tahun. Setelah 20 tahun Tuhan menjawab doanya. Dan ternyata anak itu bukan sekedar jadi anak baik. Bukan sekedar jadi anak hormat pada orang tua. Tapi dia adalah tokoh gereja terbesar kedua setelah Rasul Paulus. Dia adalah Santo Agustinus. Ya, ibunya adalah Santa Monica. Jadi ibu Monica ini berdoa sampai 20 tahun. Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Anaknya bukan sekedar baik, hormat pada orang tua. Tapi menjadi berkat Tuhan bagi gereja Tuhan pada waktu itu. Itu adalah jawaban doa yang lebih daripada yang diharapkan. Nah saudara, dari 5 ini saudara dapatkan yang mana? Saudara sedang mengalami yang mana? Ingat saudara ya, ada yang berupa janji. Ada yang langsung dijawab, ada yang harus lewat peperangan rohani, ada yang berbeda dari yang diharapkan. Lalu yang kelima, ada yang lebih daripada yang diharapkan. Dan masing-masing ada kriteria sendiri. Nah saudara dapatkan yang mana, itu saudara yang tahu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, semua doa dan jawaban doa dari Tuhan adalah baik adanya. Tuhan pasti jawab doa kita dan semua adalah baik adanya. Tidak ada jawaban dari Tuhan itu yang tidak baik, semuanya baik. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan berhenti berdoa. Mulai hari ini jaga dirimu baik-baik, hiduplah kudus supaya doamu menghasilkan perubahan. Dan pada waktu nanti engkau dapatkan jawaban Tuhan, engkau sudah bisa lihat dari 5 itu saudara yang mana. Kalau itu berupa janji, ingat saudara mesti jaga diri mulai hari itu sampai nanti penggenapan janji saudara terima. Kalau itu langsung dijawab, bersyukurlah pada Tuhan. Karena memang sudah waktunya Tuhan, imanmu cukup, karaktermu matang. Kalau itu harus lewati peperangan rohani, saudara selesaikan pertempuran itu, barulah nanti jawabannya engkau akan terima. Kalau berbeda dari yang diharapkan, jangan sedih. Minta hikmat, kekuatan, sudah lewati saja. Nanti engkau akan tahu bahwa itu adalah roti dari Tuhan. Tapi kalau itu lebih dari yang diharapkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini. Kami akhirnya mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Semua doa Engkau jawab dan itu luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar kami untuk mengerti bagaimana cara Tuhan menjawab doa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh memperhatikannya. Dan kami hidup di dalam sesuai kehendak firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari saudara apapun yang saudara sedang hadapi, masalah, kesulitan, persoalan, sakit, penyakit dan semua masalah yang saudara hadapi,
Saat ini saudara sedang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini tangkap firman Tuhan supaya sungguh-sungguh kita mengerti bagaimana hidup kita ini benar, supaya doa kita itu boleh didengar oleh Tuhan. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, menangkap firman Tuhan dan untuk kita lakukan dalam hidup kita ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan bagaimana kami harus hidup benar di hadapan-Mu dan bagaimana kami memohon, kami berdoa kepadamu supaya sungguh-sungguh doa kami Kau dengar Tuhan. Engkau mendengar doa kami, apa kami harus menunggu saat Engkau menjawab doa kami dan kami bisa menerima doa kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami atau perkara besar jauh lebih dari apa yang kami mohonkan kepadamu, Engkau memberi kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tangkap firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau terus pakai Pak Nason Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, terus urapi hamba-Mu, terus pakai jadi berkat, memberi kekuatan buat kami dan buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus urapi hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu di dalam berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini buat kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Blessing Tuhan. Yang sakit Engkau tolong Tuhan, yang terkena COVID masih belum sembuh Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu, biarlah Tuhan jamah mujizat Tuhan terjadi atas saudara-saudara kami yang terkena COVID. Sembuh oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menyembuhkan mereka sempurna. Kesembuhan daripada-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur yang sudah sembuh Tuhan. Kami boleh bersaksi tentang kebesaran-Mu Tuhan. Banyak yang sudah mengalami kesembuhan dari jemaat Blessing Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau. Ada kesaksian yang besar di tengah-tengah kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau jamah buat Indonesia. Kami berdoa pengampunan-Mu turun terus untuk bangsa kami. Untuk Indonesia ini Tuhan. Di mana kejahatan bangsa ini sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, pengampunan Tuhan turun dan kemurahan Tuhan Kau berikan buat bangsa kami. Kau selamatkan bangsa kami Tuhan. Dan Kau bersihkan virus COVID dari Indonesia Tuhan. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bali, dan semua pulau yang ada di Indonesia Tuhan bersihkan dari COVID Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami sungguh bersyukur Engkau naikkan ekonomi Indonesia. Engkau memberkati jemaat Blessing juga ekonomi mereka. Supaya ekonomi anak-anak-Mu naik kembali Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati anak cucu dari jemaat Blessing Tuhan. Anak cucu kami, anak-anak-Mu semuanya Tuhan Engkau memberkati. Memberi hikmat akal budi, Engkau menjadikan mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Seperti Engkau memberkati Salomo Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kau berkati yang sudah bekerja, Kau berkati berikan hikmat, beri keberhasilan di dalam pekerjaannya. Yang belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan Tuhan tolong. Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, menyediakan pekerjaan buat mereka Tuhan. Membuat mereka berhasil Tuhan dalam pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati jemaat Blessing Tuhan, berkati mereka di dalam berkat Tuhan. Segala sesuatu apa yang mereka persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan.
Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau tinggal dalam hidupmu, memimpin hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tetap semangat, minggu depan masuk minggu pertama, tetap ibadah di rumah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.